Para jamaah sekalian, mari saja sebelum kita musyawarah kita bacakan umul kitab suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan untuk arwah orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus almarhum Hamamullah Haji Masmin bin Haji Tian, almarhum Hasan Basri bin Abdul Hannan, almarhum Haji Jamal bin Haji Muhammad Saman, almarhumah Hajjah Nasrah binti Haji Tean, almarhumah Hajjah Siti Runjana binti Haji Asmat, Sumairohi almarhumah Hajjah Muniyati binti Ki Haji Muhammad Saman, Sumairohi Hajjah Bahiyah binti Haji Tabroni Tohir, Sumairohi Bayut bin Camoh, Camoh bin Kacir, Munah bin Kirung, Masturi bin Bayut, Juripah binti Bayut, Subur bin Bayut, Wahab bin Bayut, Atik binti Haji Muntara, Haji Muntara bin Madok, Haji Masim bin Haji Midan, Hajjah Marinah binti Juma, Muhammad Yunus bin Haji Hamdani, Qartubi bin Salim, Amit bin Jamoh, Misban bin Rusdi, Wa'rami binti Uwin, Mujainah binti Haji Sarbini, Haji Bahastira binti Pulan, Haji Matalih bin Haji Su'aib, Husni bin Muradi, Sabak bin Muradi, Haji Ma'an bin Haji Ateng, Udin bin Suwing, Wa'bon binti Kiman, Wa'rimih binti Arih, Majen bin Haji Tiwang, Majak bin Haji Tiwang, Pelor bin Camoh, Hajjah Ros binti Haji Cito, Haji Sayuti bin Pelor, almarhum Haji Musin bin Juki, almarhumah Hajjah Rama binti Haji Nawin, Harjo Suwito bin Pulan, Musal bin Tolok, summa ila ruhi almarhum Musad Haji Nur Ali bin Haji Masim, Muhair bin Sapir, Haji Muhammad Ali bin Makum, Haji Fatimah binti Haji Ba'at, Haji Abdul Khair bin Haji Jirimi, Hajjah Kunah binti Haji Abdurrahman, Haji Abdul Muttalib bin Haji Kamin, Haji Abdul Razak bin Haji Muttalib, Sengkon bin Beneng, Haji Kuin bin Cinong, Hajjah Ebo binti Kejos, Endang Sumarna bin Dana Ambiya, Sadan bin Blentong, Wani binti Haji Uwang, Haji Uwang bin Gonab, Khadijah binti Dulbungsang, Haji Boyo bin Omyang, Haji Murjih bin Haji Abdul Rahim, Haji Ardi bin Haji Boyo, Hajjah Maisarah binti Haji Resa, Hajjah Melah binti Haji Semit, Haji Nasuk bin Ishaq, Ahmad Baki bin Haji Nasuki, Sumerohi Haji Ilyas bin Haji Ba'at, Haji Murtani binti Haji Eneng, Yarno bin Siwir, Haji Goban bin Pelek, Haji Kemen binti Cinong, Haji Husin binti Wang, Haji Baharia binti Haji Asmawi, Adung bin Haji Aman, Nurjanah binti Ibrahim, Ma'an bin Boi, Sawak bin Muradi, Usni binti Adsahwi, Rofik bin Sawak, Teran bin Baya, Arifin bin Tipan, Tipan bin Amit, Emi bin Madlawi, Haji Ham, Haji Madih bin Haji Gobin, Sutikto bin Sarjo, Yogi Prakoso bin Sutikto, Usman bin Narun, Hindun binti Haji Kuin, Haji Marhoti bin Haji Samin, Husin bin Ahmad, Suryati binti Dulhamid, Uwak Kuncrek binti Sapin, Fatmawati binti Tipan, Haji Abbas bin Haji Tean, Haji Kiran bin Mo'on, Hajjatiyah binti Haji Tian Iko, Nur Parida binti Yasamin Hidayat, Solim wa Puruhim wa Nahusu Susan ila Rum Halif Azal Kitab, Annallah yataghashahum birrahmah Mujannah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil mutasili ilal imamil muallifi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin.
Al-babul khamisu al-babur rabi'u wassalasuna fi fadilatil iklali minal akli wan naumi warrohati. Artinya bab yang ke-34 fi fadilatil iklali, di dalam menerangkan keutamaannya iklal. Iklal itu artinya menyedikitkan, ya, menyedikitkan minal akli, daripada makan. Makan jangan kebanyakan, ya. Jadi itu kalau yang bagus, ya, ini tubuh kita dibagi sampai 3 bagian. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga lagi ruang buat napas, buat udara. Kalau diisi semuanya kagak ada ruang untuk apa? Untuk napas kita. Apalagi kalau bulan puasa udah ada terawih angob-angoban, ya. Jadi apa tuh? Nanti diterangkan tentang keutamaannya meminimalisir, ya, sedikit daripada makan, wan naumi, dan tidur, ya, jangan kebanyakan tidur, warrohati, dan juga jangan kebanyakan enak-enakan. Nanti akan diterangkan nih. Jadi makan secukupnya, jangan kebanyakan. Kalau Nabi itu berhenti makan sebelum kenyang, itu Nabi. Kalau kita belum kenyang kagak berhenti. Kalau Nabi itu sebelum kenyang udah berhenti makan, ya. Kalau umatnya kalau belum kenyang belum berhenti. Jadi apa? Ada keutamaan di dalam iklal. Iklal itu makan jangan terlalu banyak. Itu kalau santri itu pada tirakat, ada yang puasa tahunan, ya, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan sampai sekarang ada yang masih puasa. Teman saya, ya, saya ketemu tahun 89 kemarin, saya ke Cirebon, saya tanya, Mbah, ya, masih puasa? Masih. 89 sampai sekarang, tahun 2001, berapa tahun itu, ya. Jadi termasuk, ya, buat tirakat riyadhah gitu, ya, riyadhah. Kalau model kita mah, bagi saya kan makan mulu. Iya, kagak kuat, ya. Nah gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidu anfusakum bil ju'i wal atsi. Artinya jahidu, perangilah olehmu, anfusakum, akan nafsu kalian, bil ju'i, dengan lapar, wal atsi, dan dengan dahaga, dengan haus. Fa innal ajra, maka sesungguhnya pahala, fi dzalika, di dalam lapar dan haus itu, ka ajril mujahidi fi sabilillah, seperti pahalanya orang yang berperang di jalan Allah. Paling kita kagak makan kagak minum, puasa doang, ya, Ramadan doang. Itu juga puasanya ngancem kita, ya. Nah itu, jadi apa? Orang yang memerangi nafsunya dengan melaparkan diri dan dengan haus, itu pahalanya sama dengan orang yang berjuang, yang jihad di jalan Allah. Wa innahu, dan sesungguhnya, laisa min amalin, tidak ada satu amalan, ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah, min ju'ain, dibandingkan rasa lapar, wa atsin, dan rasa haus.
Oh, tidak ada katanya amal yang paling Allah cintai dibandingkan daripada melaparkan diri dan menghauskan diri, termasuk ya iklal namanya itu, makannya sedikit, minumnya sedikit. Apalagi orang yang apa tuh, orang yang tirakat. Saya pernah ketemu ya sama seseorang, dia pernah tirakat tuh, puasa bukanya dengan sebutir nasi setetes air. Kayak apa tuh, bukanya nih 40 hari 40 hari tuh setiap buka puasa sahurnya itu sebutir nasi setetes, kenyang agak. Dia sampai minta izin sama orang tuanya tuh, minta ridho orang tuanya, Allah kasih kuat tuh ya, 40 hari puasa dengan berbuka seperti itu, sebutir nasi setetes air ya. Nah, ternyata di dalam melaparkan diri dan menghauskan diri itu ada nilai tersendiri ya, ternyata itu satu amalan yang paling Allah senangi. Al-babul khamisu wassalasun, bab yang ke-35, fi fadilatil iklal, di dalam menjelaskan keutamaannya menyedikitkan minad dohki, daripada tertawa terbahak-bahak. Ya jangan ngakak. Kalau Nabi ketawa tapi ketawanya tabasum, mesem Nabi ya, kagak pakai kuah. Iya, itu kalau menurut para ulama-ulama tasawuf, orang yang sering kali tertawa terbahak-bahak itu membuat qaswatul qulub ya, membuat hati menjadi keras. Bukan keras hatinya kalau dipegang kayak batu, bukan ya, artinya susah dikasih nasihat, dikasih masukan oleh orang lain. Itu namanya qaswatul qulub, orang yang hatinya itu keras. Ternyata orang yang terlalu terbahak-bahak itu berbahaya efeknya pada hati manusia katanya. Itu. Makanya di sini nanti ada fadilah-fadilah yang berkaitan tentang ya, kalau bisa tertawa itu ya sekedarnya aja. Ya jangan terlalu terbanyak tertawa, ini bisa bahaya katanya. Mau ketawa mesem aja, ya mesem. Kalau kayak wah itu bahaya tuh. Iya. Walaupun secara ilmu medis katanya sehat ketawa ya, ketawa sehat ya. Tapi ketawanya itu jangan keterlaluan. Ya, ada efek samping kalau menurut tinjauan para ulama-ulama tasawuf yang membuat hati manusia menjadi keras, artinya mereka susah sekali diberikan nasihat, masukan dari orang lain. Itu nanti akan dijelaskan. Kila dikatakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdalu. Nabi ditanya, ya Rasul, manusia yang bagaimanakah yang dikatakan yang paling utama? Nabi ditanya seperti itu. Siapa tuh katanya? Qala, Nabi menjawab, man qalla mat'amuhu wa dhahhuhu, itu orang yang sedikit makannya dan sedikit tertawa terbahak-bahaknya. Gitu. Tertawa tapi nggak sering gitu ya, kagak selamanya setiap hari setiap waktu terbahak-bahak. Nah itu kata Nabi, manusia yang paling utama itu adalah mereka yang makannya sedikit dan tertawa terbahaknya sedikit-sedikit ya, sedikit tertawanya. Walau dia itu rela, termasuk manusia yang afdol, manusia yang paling utama adalah
wa radiya dan dia ridho, mimma dari sesuatu yasiru yang sedikit, ya. Nah itu namanya afdalun nas. Jadi manusia yang paling utama itu tadi yang makannya sedikit, lalu tertawanya juga sedikit, dan dia itu ridho ya dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-babus sadisu wassalasun, bab yang ke-36, fi fadilati iyadil maridi, di dalam menjelaskan keutamaannya menjenguk orang yang sakit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza 'ada ar-rajulul marid, apabila seseorang menjenguk pada orang yang sakit, khadha, maka masuklah orang tersebut birrahmati, di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza qa'ada indahu qarrat fi, fa idza qa'ada, maka apabila orang tersebut duduk indahu, di sampingnya orang yang sedang sakit, ya, dia menjenguk kemudian duduk di sampingnya, maka kata Rasulullah qarrat fihi, qarrat, maka rahmat Allah itu akan menetap fihi, di dalam orang tadi, di dalam orang yang menjenguk orang yang sedang sakit, ya. Makanya kalau kita lagi menjenguk tuh, kita kasih harapan-harapan yang bagus. Nabi pegang, nggak apa-apa ini, itu. Jangan ditakut-takutin. Kemarin begini, teman saya mati. Iya, kasih harapan, ya. Kasih harapan tuh yang bagus-bagus. Insya Allah sembuh, ya. Tenang aja, berdoa aja, minta sama Allah, ya. Nah itu ada etikanya, ya. Dan juga jangan berlama-lama di saat kita menjenguk orang yang sakit. Kalau kita dalam perhiasan bagus, apa ada bul insan itu ada. Jadi etika kita menjenguk orang sakit jangan lama-lama. Dan kita ngomong yang enak-enak ngomongnya, jangan yang gak enak, pernah nakut-nakutin akhirnya. Iya, bukan tambah sembuh, tambah parah sakitnya. Gitu. Doain, gitu. Dan etikanya tadi itu jangan berlama-lama, kecuali yang sedang sakit itu meminta sama kita, jangan pulang dulu. Tuh. Nah itu baru dah kita nggak apa-apa lama-lama. Ya, jadi gitu. Jenguk orang sakit jangan berlama-lama. Khawatir nanti mereka ingin istirahat atau bagaimana. Nah, ternyata itu banyak fadilahnya. Orang yang menjenguk orang yang sakit itu seakan-akan bahkan akan turun tuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita menjenguk orang yang sedang sakit. Al-babus sabi'u wassalasun, bab yang ke-37, fi fadilati dzikril mauti, di dalam menjelaskan tentang keutamaannya ingat mati. Ingat mati, dzikrul maut. Qalat Aisyatu, berkata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhai Siti Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal yuhsyaru ma'asyuhadahi ahadun. Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ya, apakah ada seseorang yang nanti akan dikumpulkan bersama-sama orang yang mati syahid? Jadi Siti Aisyah bertanya, apakah ada nanti, katanya, adakah orang-orang yang nanti Allah akan kumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya ada, kata Nabi.
Siapa tuh? Man yadzukurul mauta fil yaumi wal lailati ishrina marrotan. Jadi nanti katanya ada segolongan manusia yang Allah akan kumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid adalah mereka-mereka yang senantiasa ingat dengan kematian sehari semalam tidak kurang dari 20 kali. Udah ada yang ada mau pengen hidup aja hidup ya, sehari semalam tuh ya kita disuruh apa? Ingat dengan kematian sebanyak 20 kali. Kita pengennya senang mulu ya, kagak apa, kagak ada tuh perasaan oh saya ini akan mati besok, kagak ada ya. Bahkan yang ada mah tolong dong doain saya biar panjang umur iya. Oh, doain terus ya. Tapi kita itulah katanya. Jadi ada orang-orang yang Allah kumpulkan di sorga nanti bersama-sama syuhada adalah mereka-mereka yang sehari semalam senantiasa zikrul maut ya, mengingat tentang kematian. Makanya kalau ulama-ulama tuh ya dalam hatinya mungkin saya ini adalah sholat subuh yang terakhir. Kenapa? Nggak ada jaminan besok bisa subuh lagi apa kagak, begitu modelnya tuh. Iya, kita belum sampai ke situ tuh. Ya, setiap mereka ibadah mungkin ini yang terakhir buat saya ibadah. Kenapa? Belum ada jaminan. Mungkin besok atau lusa, ya usia manusia tidak ada yang tahu. Nah makanya kita disuruh untuk mengingat kematian, zikrul maut namanya. Ya, ingat tentang kematian. Al-babu tsaminu wa salasun fi fadilatil qabri wa ahwalihi. Bab yang ke 38 menjelaskan tentang keutamaannya kubur wa ahwalihi dan huru-haranya kuburan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulul qabru lil mayyiti, nanti kubur katanya akan berbicara kepada seorang mayit yang akan dipendam tuh, hina wudi'ah, ketika itu mayit akan diletakkan fihi, di dalam liang kubur. Kita nggak tahu aja ya bicaranya tuh. Apa kata kuburan? Waihaka yabna Adam, celaka wahai anak Adam. Tuh katanya. Ma gharraka bi. Apa tuh yang membuat engkau tertipu denganku? Alam ta'lam, apakah engkau tidak tahu? Kata kuburan nih bicara. Ini baitul fitnati. Saya ini kata kuburan adalah rumahnya fitnah. Tuh. Fitnah kubur macam-macam nanti. Ya. Wa baitu zulmati, dan rumah kegelapan. Jadi banyak fitnah, kemudian kuburan itu adalah merupakan gelap. Ya, nanti insya Allah yang akan menerangi kubur kita ya adalah amal-amal kita. Wa baitul wahdati, dan juga itu kuburan adalah merupakan rumah kesendirian. Kagak ada yang bisa nemenin. Ya, bini yang udah cinta banget sama suaminya. Ya, ketika suaminya meninggal dunia, tidak akan menemani. Tuh. Jadi kata kuburan bahwa aku ini adalah rumah kesendirian. Wa baitud dudi, dan rumahnya ulat. Ya, semuanya nanti akan merasakan. Nah, inilah nanti katanya kuburan akan bicara seperti itu. Nah, maka kita untuk persiapan kita ini jangan sampai dikit ya. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Kata Sayyidina Abu Bakar, barang siapa yang masuk ke alam kubur tanpa membawa bekal yang banyak, seakan-akan dia mengarungi
samudra yang begitu luas tanpa pakai perahu. Bayangin kayak apa tuh? Menyeberangi lautan yang begitu luas tanpa perahu kita. Capek enggak? Capek banget. Nah begitu pula katanya manusia-manusia yang masuk ke alam kubur, mereka tidak membekali dengan amal-amal yang soleh. Kata Abu Bakar As-Siddiq, itu digambarkan seperti orang yang mengarungi samudra tanpa memakai perahu. Capek. Nah oleh karena itu, mumpung kita masih pada hidup, ya dikasih usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergunakan usia kita ini dengan sebaik-baiknya. Jadi antaranya kita hadir seperti ini, ya termasuk kita dalam rangka memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal nanti masuk ke alam kubur. Nah, nanti kita lanjutin ma gharraka bi id kunta ila akhirih. Demikian para jemaah sekalian, kajian kita pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Yang salah dari saya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.